Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Selvia Nuriyasari, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang saya hormati, kepada rekan-rekan mahasiswa S1 Perbankan Syariah yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mila Anggita, NPM 20030200024, jurusan S1 Perbankan Syariah, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, manajemen sangatlah penting dan berperan dalam keberhasilan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Pada dasarnya, manajemen adalah kemampuan kita untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi agar suatu tujuan yang kita buat dapat tercapai. Oleh karena itu, agar proses manajemen berjalan sesuai dengan definisinya, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang harus dianut oleh para pelaku manajemen. Bukan hanya manajernya saja. Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam artian bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Pengertian dari prinsip-prinsip manajemen. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman dalam berpikir atau bertindak. Tetapi tidak bersifat mutlak karena prinsip bukanlah hukum. Secara umum, pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pimpinan. Prinsip-prinsip manajemen terdiri dari pembagian kerja atau division of work, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, disiplin, kesatuan perintah atau unity of command, kesatuan pengarahan atau unity of direction, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, penggajian pegawai atau remuneration of equity, pemusatan wewenang atau centralization, hierarki atau rantai skalar, ketertiban dan keteraturan, keadilan dan kejujuran, loyalitas dan stabilitas kondisi karyawan atau loyalty and stability, prakarsa atau inisiatif, semangat kesatuan dan semangat core. Kita masuk pada prinsip yang pertama, yaitu pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional, subjektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul Manajemen tahun 2002, pembagian kerja atau pengelompokan pekerjaan bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yakni departementalisasi fungsional, pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan aktivitas yang sama atau serupa. Yang kedua, departementalisasi produk. Kelebihan jenis ini adalah semua aktivitas dihubungkan dengan satu produk atau kelompok produk sehingga dapat secara mudah diintegrasikan dan dikoordinasikan. Yang ketiga, departementalisasi pelanggan. Organisasi pengelompokan aktivitasnya untuk merespon dan berinteraksi dengan konsumen atau kelompok konsumen tertentu.
Yang selanjutnya, departementalisasi lokasi. Pengelompokan pekerjaan atas dasar lokasi atau daerah geografis tertentu. Menurut Gheorghe Arteri dalam prinsip-prinsip manajemen, menyebutkan bahwa tugas atau pekerjaan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu proses yang ditentukan oleh fasilitas-fasilitas teknis dan bersifat logis, biasanya diterapkan di tingkat operasional. Yang selanjutnya, tim tugas. Suatu proyek khusus atau blok pekerjaan yang ditugaskan kepada kelompok kerja yang bekerja sebagai unit yang mampu bekerja sendiri karena mempunyai keahlian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang terakhir adalah matriks. Pembagian kerja yang menganut pengawasan ganda, misalnya satu atas dasar teknis dan satu atas dasar manajer. Prinsip manajemen yang selanjutnya adalah wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Setiap pekerjaan harus diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang dalam pekerjaan. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Makin kecil wewenang, makin kecil pula pertanggungjawabannya. Tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Selanjutnya, middle manager sampai dengan karyawan yang dibuat selaras dan seimbang. Menurut Gheorghe Arteri dalam bukunya, disebutkan bahwa untuk melengkapi sebuah organisasi, unit-unit pegawai digabungkan bersama melalui suatu wewenang yang menetapkan hubungan antara unit-unit tersebut. Hubungan seperti itu perlu ditetapkan karena hanya apabila hubungan tersebut dipahami benar-benar oleh tiap-tiap unit, maka mereka dapat berfungsi sebagai komponen. Prinsip yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena ini, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri, sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Yang selanjutnya adalah kesatuan perintah atau unity of command. Setiap karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Setiap karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab, sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Apabila perintah yang datang dari manajer lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Pada beberapa perusahaan, perintah-perintah lisan yang berurusan dengan subjek-subjek penting diulang kembali oleh penerima perintah untuk meyakinkan kelengkapan dan ketepatannya. Demikian pula perintah-perintah lisan dapat dikonfirmasikan secara tertulis apabila penyampaiannya harus diverifikasi dan menjadi dokumentasi. Sekali perintah telah dikeluarkan, maka pemberi perintah harus melihat apakah perintah tersebut dilaksanakan atau diabaikan. Cara-cara seperti itu menunjukkan manajemen yang baik adalah sangat bijaksana untuk memperkenankan adanya variasi dalam memelihara dan melengkapi perintah-perintah tersebut. Yang selanjutnya adalah kesatuan pengarahan atau unity of direction. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju kesatuan sasaran yang ditetapkan. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan kerja, bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Alur proses kerja harus yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Pelaksanaan kesatuan pengarahan berkaitan erat dengan pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, serta kesatuan perintah.
Yang selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Hal semacam itu merupakan suatu syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Setiap karyawan dapat mengabdikan kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi apabila memiliki kesadaran bahwa kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada berhasil tidaknya kepentingan organisasi tersebut. Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi dapat terwujud apabila setiap karyawan merasa senang dalam bekerja sehingga memiliki disiplin yang tinggi. Yang selanjutnya adalah penggajian pegawai atau remuneration of equity. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Sistem penggajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan kerja sehingga karyawan berkompetisi untuk membuat prestasi yang lebih besar. Prinsip more pay for more prestige atau upaya lebih untuk prestasi lebih. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.